tapi tinggal satu yang sampai detik ini itu belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu permohonan Tuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saya mohon kepada Allah, dan ini berkali-kali saya mohonkan kepada Allah, ya Allah, jangan Engkau panggil hambamu, maksudnya dirinya, sebelum Engkau mempertemukan saya dengan imam yang bernama Ahmad ibnu Hanbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, alladzi a'adda al-jannata liman ata'ahu walau kana 'abdan habashiyya, wa a'adda an-nara liman asaw walau kana 'abdan qurashiyya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa ya ayyuhal muslimun al-hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun, wa ahuthukum ala ta'atillahi wa ta'ati rasulih la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, patut kita senantiasa bersyukur, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat, karunia, hidayah yang Allah limpahkan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada saat ini kita hadir kembali untuk melaksanakan dan menunaikan tugas kewajiban kita kepadanya. Selanjutnya kita juga tak henti-hentinya menyampaikan, mengirimkan selawat taslim kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang seluruh hidupnya, usianya, umurnya diwakafkan untuk keselamatan, kebahagiaan umat manusia kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin mengemukakan sebuah hadis singkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, ma kabiratun bi kabiratin ma'al istighfar wala saghiratun bi saghiratin ma'al israr. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa tidak ada dosa besar jika itu diikuti dengan istighfar
akhirnya akan habis. Kemudian selanjutnya wala saghiratun bi saghiratin ma'al israr. Tidak ada juga dosa kecil jika itu terus-menerus dilakukan, dilaksanakan, itu tetap akan bertambah dan pada akhirnya membesar. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Hadis ini mengingatkan kepada kita semua bahwa pertama, kita tidak boleh putus asa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah ada terlintas di dalam diri kita, di dalam hati kita, di dalam jiwa kita bahwa tak mungkin saya diterima kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mungkin Allah mengampuni saya, menerima saya sebab dosa-dosa saya terlalu banyak dan terlalu besar. Tidak boleh kita berpandangan seperti itu. Hadis ini menjawabnya bahwa sebesar apapun kekeliruan kita, dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jika itu diikuti dengan istighfar, insya Allah itu akan habis, musnah, karena Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Di dalam hadis kursi juga lebih tegas digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, andai kata ada hambaku yang memenuhi, yang memiliki dosa kepada saya seisi bumi dan langit, dunia ini penuh dengan dosa-dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia istighfar dan taubat betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, saya akan ampuni dosanya wala ubali, saya tidak peduli sebesar apapun, sebanyak apapun. Kalau dia benar-benar istighfar dan taubat kepada saya, taubatan nasuha, saya akan terima. Karena itu juga kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha. Istighfar. Lalu istighfar itu seperti apa? Istighfar bukan hanya berkaitan dengan masalah dosa, bukan hanya berkaitan dengan masalah akhirat, bukan hanya berkaitan dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi istighfar hakikatnya adalah menyangkut seluruh aktivitas dan kegiatan kita, termasuk kehidupan kita di dunia, kesuksesan kita di dalam dunia ini. Apapun aktivitas dan pekerjaan kita. Syekh Hasan Basri pernah ditanya oleh muridnya, Imam, saya sudah bertahun-tahun sudah nikah, tetapi sampai saat ini saya belum dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jawaban Syekh Hasan Basri, perbanyak istighfarmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada muridnya yang lain bertanya, ya Imam, saya melakoni kehidupan ini, pekerjaan saya tidak kenal siang, saya tidak kenal malam, saya tidak kenal dingin, saya tidak kenal panas, bekerja dan bekerja terus. Tetapi kehidupan saya begini-begini terus, tidak ada perkembangan. Apa jawaban Syekh Hasan Basri? Perbanyak istighfarmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan lain ada orang bertanya kepada Syekh Hasan Basri, Imam, saya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah lama saya doakan kepada Allah, saya memohon sesuatu kepada Allah, tetapi sampai saat ini itu belum terrealisasi, belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi jawaban Syekh Hasan Basri, perbanyak, permantap istighfarmu kepada Allah Subhanahu wa taala.
ketika Hasan Basri, ketika Syekh Ahmad Ibnu Hanbal ke Mesir, lalu sampai di Mesir, Syekh Ahmad bin Hanbal, kita tahu semua ini siapa itu Syekh Ahmad bin Hanbal. Dia adalah pendiri mazhab yang keempat atau yang lazim dikenal dengan mazhab Hambali, Ahmad bin Hanbal. Jadi pada suatu ketika dia ke Mesir, karena kemalaman, tiba di Mesir dia sudah kemalaman, sudah isya. Maka masuklah Imam Ibnu Hanbal ini di sebuah masjid untuk salat isya. Tidak ada yang kenal bahwa ini adalah imam besar. Tidak ada yang mempersilahkan naik menjadi imam. Dia juga tidak mau memperkenalkan diri. Oh, saya ini adalah Imam Ibnu Hanbal, saya ini imam besar, saya ini pendiri mazhab Hambali. Enggak. Dia ikuti saja, dia ikut. Selesai sholat isya karena kecapean, mau nginap di mana tidak seperti sekarang ini, gampang saja. Kita cari hotel, kita cari penginapan, mungkin ada keluarga kita di situ. Tidak ada. Jadi dia putuskan, oh kalau begitu, biar saya nginap di masjid ini saja. Saya tidur di masjid ini. Tapi apa yang terjadi setelah selesai sholat isya, baring-baring, datang petugas masjid, Pak, silakan keluar karena masjid ini akan dikunci. Keluarlah Ibnu Hanbal di emperan masjid. Di sini juga boleh. Di sini juga boleh. Kalau di dalam tidak boleh tidur, di sini saja di emperan masjid. Datang lagi petugas masjid, Pak, silakan keluar karena pagar masjid akan dikunci. Maka keluarlah Ahmad bin Hanbal. Datang berjalan dengan, tentu saja kalau orang lapar, capek, bagaimana gayanya? Sempoyongan. Lalu ada orang yang melihat dari jauh, kayaknya orang yang berjalan ini capek dan pasti lapar. Dari gayanya dia berjalan, orang ini pasti capek dan lapar. Lalu dia menawarkan diri, Pak, kalau tidak keberatan, silakan nginap di rumah saya. Singkat kata bahwa akhirnya Imam Ibnu Hanbal itu nginap di rumah orang itu. Ternyata orang ini adalah pembuat roti. Tengah malam, pembuat roti ini bangun. Ibnu Hanbal salat tahajud, tapi dia dengar dari dalam kamar, dia mendengar kalau piringnya jatuh, astagfirullahaladzim. Sendoknya jatuh, astagfirullahaladzim. Apapun yang terjadi, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Selesai salat subuh, Ibnu Hanbal memanggil tuan rumah, Pak, maaf, saya mau bertanya. Dari dalam kamar saya mendengar apapun yang terjadi tadi malam, piring bapak jatuh, astagfirullah, sendok jatuh, astagfirullah, ada yang keliru sedikit, astagfirullah, astagfirullah. Dari mana bapak tahu? Dari mana bapak tahu? Dan bilang ada seorang imam, dia menjawab, tuan roti ini, ada seorang imam yang bernama Ahmad Ibnu Hanbal, itu memfatwakan bahwa istighfar itu kalau kita lakukan dengan setulus hati, itu doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ternyata doa itu kalau tidak diijabah, yang menghalanginya itu adalah dosa. Dan yang akan mengikis dosa itu adalah istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang saya lakukan. Fatwa itu yang saya lakukan. Nah, karena itu juga saya lakukan itu, maka semua yang saya mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hajat saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah itu sudah terrealisasikan semua. Saya minta ini diijabah oleh Allah, saya minta ini diijabah oleh Allah. Tetapi tinggal satu yang sampai detik ini itu belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu permohonan Tuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saya mohon kepada Allah
Dan ini berkali-kali saya mohonkan kepada Allah, ya Allah, jangan engkau panggil hambamu, maksudnya dirinya, sebelum engkau mempertemukan saya dengan imam yang bernama Ahmad Ibnu Hanbal. Setelah itu maka Syekh Ahmad Ibnu Hanbal membuka diri, Pak, yang Bapak cari-cari itu, yang sebut namanya tadi itu, sayalah orangnya. Sayalah Ahmad Ibnu Hanbal. Bapak sekalian, ternyata doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala salah satu kuncinya adalah istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pentingnya istighfar. Yang kedua adalah jangan pernah kita terlintas di dalam hati kita, di dalam diri kita, ini kan cuma dosa kecil, ini kan cuma persoalan kecil. Jangan pernah. Sekecil apapun, kalau itu ditumpuk terus, akhirnya akan menjadi besar, bahkan bisa membunuh. Na'udzubillahi min dzalik. Intinya adalah mari kita selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan beri kesempatan dosa kesalahan kita itu nginap satu malam pun di dalam diri kita. Segera selesaikan kepada Allah melalui istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillah hamdan kama amar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa rasulil azim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu annahu ta'ala shalla ala nabiyyin qadiman wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala malaikatikal muqarrabin wa anbiya'ika wal mursalin wa ahli ta'atika ajma'in wa janna minhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya rabbal alamin. Allahumma fadil alina wismatin ma'aniyah min turabi sayyat wa rahmatin ma'aniyatin li sawatil fatihah wa ni'matin jami'atin li sunuhil khairat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha alladzi yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'matikum was'alu min fadli rabbikum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un.